Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alfi Safira dengan NIM 2301085000023 dari kelas Mikrobiologi Lingkungan 02. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai xenobiotik dan penanganannya dengan mikroorganisme. Materi pertama yaitu mengenai pengertian xenobiotik. Jadi, xenobiotik ini merupakan senyawa kimia asing atau sintetis yang masuk ke lingkungan akibat aktivitas manusia. Nah, senyawa ini umumnya sulit terurai secara alami dan dapat mencemari tanah, air, maupun udara. Adapun contoh dari xenobiotik yaitu pestisida, plastik, obat-obatan, limbah industri, dan hidrokarbon minyak. Adapun materi selanjutnya yaitu mengenai karakteristik dari xenobiotik, di mana xenobiotik ini memiliki beberapa karakteristik utama. Yang pertama yaitu sulit didegradasi secara alami, sehingga dapat bertahan lama di lingkungan. Yang kedua yaitu bersifat toksik atau beracun, sehingga dapat mengganggu kesehatan manusia maupun organisme lain. Adapun yang ketiga yaitu dapat terakumulasi dalam rantai makanan, yang artinya zat ini menumpuk di tubuh makhluk hidup dan konsentrasinya itu meningkat pada tingkat trofik yang lebih tinggi. Ketiga yaitu dapat terakumulasi dalam rantai makanan, yang artinya zat ini menumpuk di tubuh makhluk hidup dan konsentrasinya itu meningkat pada tingkat trofik yang lebih tinggi. Selain itu, xenobiotik juga ini dapat menyebabkan ketidakseimbangan ekosistem dikarenakan mengganggu kualitas tanah, air, dan udara. Materi selanjutnya yaitu mengenai jenis-jenis xenobiotik, di mana xenobiotik ini terdiri dari beberapa jenis berdasarkan sumber dan struktur kimianya. Adapun yang pertama yaitu pestisida seperti DDT dan atrazin yang digunakan untuk mengendalikan hama pertanian. Nah, senyawa ini dapat bersifat toksik dan bertahan lama di lingkungan. Kedua yaitu hidrokarbon, senyawa yang berasal dari minyak bumi seperti benzena dan toluena. Nah, xenobiotik ini banyak ditemukan pada tumpahan minyak dan limbah industri. Ketiga, farmasi dan obat-obatan, misalnya antibiotik dan hormon. Nah, limbah obat-obatan yang masuk ke lingkungan dapat mengganggu organisme dan keseimbangan ekosistem. Keempat, senyawa halogen seperti PCB dan dioksin yang bersifat sangat stabil dan sulit terurai. Yang kelima yaitu plastik dan polimer sintetis seperti PVC dan polistirena yang sulit diuraikan dan dapat menghasilkan mikroplastik. Selanjutnya yaitu sumber pencemaran xenobiotik, di mana xenobiotik dapat masuk ke lingkungan melalui berbagai aktivitas manusia. Nah, sumber pertama berasal dari limbah industri yang menghasilkan bahan kimia berbahaya seperti logam berat dan zat toksik lainnya. Kedua, aktivitas pertanian melalui penggunaan pestisida, herbisida, dan insektida secara berlebihan. Yang ketiga yaitu limbah rumah tangga seperti deterjen, cairan pembersih, dan obat-obatan yang dibuang sembarangan. Adapun yang keempat yaitu pembuangan industri padat dan cair yang tidak dikelola dengan baik sehingga mencemari tanah dan perairan. Yang kelima yaitu tumpahan dan kebocoran bahan kimia industri maupun minyak yang dapat melepaskan xenobiotik langsung ke lingkungan. Adapun materi selanjutnya yaitu dampak xenobiotik, di mana xenobiotik ini memberikan dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan manusia. Pada lingkungan, xenobiotik ini dapat menyebabkan pencemaran tanah dan air, membunuh mikroorganisme penting, serta mengganggu keseimbangan ekosistem. Nah, selain itu, xenobiotik juga bersifat toksik bagi organisme hidup dan dapat mengalami bioakumulasi atau biomagnifikasi dalam rantai makanan. Sedangkan pada kesehatan manusia, paparan xenobiotik ini dapat menyebabkan gangguan sistem saraf, gangguan hormon dan reproduksi, penurunan sistem kekebalan tubuh, bahkan meningkatkan resiko kanker. Nah, paparan jangka panjang juga dapat merusak organ vital seperti hati, ginjal, dan paru-paru. Adapun materi selanjutnya yaitu peran mikroorganisme, di mana mikroorganisme ini memiliki peran penting dalam mengurangi pencemaran xenobiotik melalui proses biodegradasi dan bioremediasi.
Peran utama mikroorganisme yaitu yang pertama menguraikan senyawa xenobiotik menjadi senyawa yang lebih sederhana dan kurang berbahaya. Yang kedua, mengubah senyawa toksik menjadi tidak berbahaya melalui aktivitas enzim. Yang ketiga yaitu mendukung proses bioremediasi untuk membersihkan tanah dan air yang tercemar. Yang keempat yaitu memulihkan keseimbangan ekosistem dengan menjaga kualitas lingkungan. Dan yang kelima yaitu mendukung siklus biogeokimia seperti siklus karbon dan nitrogen. Adapun materi selanjutnya yaitu jenis-jenis mikroorganisme, di mana berbagai jenis mikroorganisme ini memiliki kemampuan berbeda dalam menguraikan senyawa xenobiotik. Yang pertama, mikroorganisme bakteri. Nah, bakteri ini banyak digunakan karena pertumbuhannya cepat dan mudah dikultur. Contohnya itu ada Pseudomonas sp, mampu mendegradasi hidrokarbon aromatik, pestisida, dan senyawa organik kompleks. Yang kedua yaitu mikroorganisme jamur. Contohnya yaitu Aspergillus sp, mampu mendegradasi pestisida, senyawa fenolik, dan beberapa polutan organik. Selanjutnya yaitu mengenai mekanisme biodegradasi xenobiotik. Proses biodegradasi xenobiotik ini berlangsung melalui beberapa tahapan. Yang pertama, pengenalan polutan, yang kedua, degradasi awal oleh enzim, yang ketiga, transformasi menjadi senyawa intermediat, yang keempat, mineralisasi, dan yang kelima, asimilasi dan pertumbuhan. Hasil akhir dari mekanisme biodegradasi xenobiotik ini, senyawa xenobiotik yang berbahaya berubah menjadi senyawa yang lebih sederhana dan tidak berbahaya sehingga pencemaran lingkungan dapat berkurang. Selanjutnya yaitu metode penanganan xenobiotik. Penanganan pencemaran xenobiotik dapat dilakukan dengan beberapa metode untuk mengurangi atau menetralkan senyawa berbahaya. Salah satu metode utama yaitu bioremediasi yang merupakan pemanfaatan mikroorganisme untuk membersihkan lingkungan tercemar. Selain itu, terdapat metode fisik dan kimia seperti filtrasi, adsorpsi, dan netralisasi bahan kimia. Namun, metode biologis lebih ramah lingkungan karena memanfaatkan proses alami. Dengan penggunaan mikroorganisme yang tepat, pencemaran akibat xenobiotik ini dapat dikurangi, sehingga kualitas lingkungan menjadi lebih baik dan berkelanjutan. Adapun selanjutnya yaitu contoh penerapan bioremediasi xenobiotik, di mana bioremediasi ini telah diterapkan dalam berbagai kasus pencemaran lingkungan dengan memanfaatkan kemampuan mikroorganisme. Yang pertama yaitu pengolahan limbah minyak dengan bakteri, seperti bakteri Pseudomonas sp, Alcaniforax sp, dan Bacillus sp yang digunakan untuk menguraikan tumpahan minyak di laut maupun daratan. Yang kedua yaitu degradasi pestisida di tanah pertanian mikroorganisme seperti Bacillus sp, Pseudomonas sp, dan Rhodococcus sp yang membantu mengurangi residu pestisida sehingga tanah menjadi lebih aman dan subur. Dan yang ketiga yaitu pengolahan limbah herbisida di perairan yang menggunakan bakteri seperti Pseudomonas sp dan Agrobacterium sp yang mampu menguraikan herbisida yang mencemari perairan. Keempat yaitu pengolahan limbah industri tekstil jamur seperti Phanerocytes Cyrosporium dan bakteri tertentu yang digunakan untuk mendegradasi zat warna tekstil yang sulit terurai. Jadi penerapan bioremediasi ini menunjukkan bahwa mikroorganisme ini dapat menjadi solusi yang ramah lingkungan, efektif, dan berkelanjutan. Baik, adapun kesimpulan dari materi ini yaitu xenobiotik merupakan senyawa asing atau sintesis yang dapat mencemari lingkungan dan berdampak buruk bagi makhluk hidup. Nah, mikroorganisme memiliki peran yang sangat penting dalam menguraikan senyawa xenobiotik melalui proses biodegradasi dan bioremediasi, sehingga senyawa berbahaya dapat diubah menjadi lebih sederhana dan lebih aman. Adapun berbagai metode penanganan seperti bioremediasi, metode fisik, kimia, termal, dan fitoremediasi ini dapat digunakan sesuai kondisi pencemaran. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.